Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibnu Rusi Eskom MM, tutor yang mengampu mata kuliah proses bisnis pada Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada video ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai kategori dan bentuk bisnis. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video berikut sebelumnya telah kita pelajari berkaitan dengan pengertian, hakikat, ciri dan cakupan dari rencana bisnis. Pada video hari ini atau pada video kali ini kita khusus mempelajari mengenai kategori dan bentuk bisnis. Berikutnya kita mempelajari kategori dan bentuk bisnis. Kategori bisnis ini merujuk pada jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi lebih menekankan kepada jenis kegiatan ekonominya. Sedangkan bentuk bisnis ini merujuk pada struktur hukum dan organisasi suatu perusahaan. Jadi ini perbedaan antara kategori bisnis dengan bentuk bisnis. Berdasarkan besar kecilnya usaha, kategori bisnis ini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah usaha mikro dengan omset sampai dengan 200 juta per tahun dengan nilai aset sampai dengan 50 juta. Kemudian yang kedua, usaha kecil dengan omset 200 juta sampai 1 miliar per tahun dengan nilai aset sampai dengan 200 juta. Kemudian yang ketiga, usaha menengah dengan omset 1 miliar sampai 50 miliar per tahun dengan nilai aset 200 juta sampai 10 miliar. Kemudian yang terakhir adalah usaha besar dengan omset lebih dari 50 miliar per tahun dengan nilai aset yang dimiliki perusahaan yaitu lebih dari 10 miliar. Nah, ini merupakan kategori bisnis yang terdiri dari 4 kategori. Setelah kita mempelajari kategori bisnis, berikutnya kita masuk kepada bentuk bisnis. Nah, di Indonesia terdapat beberapa bentuk badan usaha yang sudah banyak kita kenal. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Kemudian perseroan komanditer atau komanditer penotskep atau CV. Kemudian yang ketiga firma, keempat perseroan terbatas, kemudian yang kelima perusahaan negara, dan yang keenam adalah koperasi. Nanti akan kita kupas, akan kita jelaskan masing-masing dari bentuk badan usaha atau bentuk bisnis yang ada pada slide ini. Pertama adalah perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini merupakan badan usaha atau bisnis yang dimana perusahaan ini dikelola dan diawasi oleh satu orang atau oleh satu individu. Nah, individu ini bertindak sebagai pemilik modal, sebagai pimpinan juga dan juga sebagai pengelola. Kemudian individu ini bertanggung jawab secara penuh terhadap risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Jadi orang ini bertindak sebagai pemilik modal, sebagai pemimpin atau pimpinan perusahaan atau pimpinan usaha, dan juga sebagai pengelola. Dan dia bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau unit usaha tadi. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah kalau perusahaan perseorangan itu mudah dibentuk dan juga mudah untuk dibubarkan. Kemudian bekerja atau pengelolaannya itu sederhana. Dan tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba karena hanya dimiliki oleh satu orang. Kemudian biasanya itu tidak memerlukan izin secara khusus. Ya. Kemudian sumber dana itu hanya terbatas pada pemilik modal saja. Dan untung, rugi, dan risiko itu ditanggung sendiri oleh
pemilik modal oleh pimpinan tersebut. Kemudian rahasia perusahaan itu akan lebih terjaga dengan baik karena yang mengetahui lebih banyak itu adalah pemilik modal atau orang tersebut yang menjadi pimpinan atau pengelola perusahaan atau usaha yang ia miliki. Berikutnya adalah perusahaan komanditer atau biasa yang kita kenal dengan CV, Komanditer Vennootschap. Nah, CV ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu. Minimal itu 2 orang dengan jumlah maksimal itu 5 orang. Merupakan perluasan bentuk badan usaha perseorangan. Apa saja ciri-ciri dari CV ini? Yang pertama adalah biasanya modal yang didapatkan itu lebih besar daripada perusahaan perseorangan atau usaha perseorangan. Kemudian modal itu berasal dari anggota persekutuan. Jadi orang-orang yang terlibat dalam pendirian CV itu memberikan modal. Yang dimana modalnya itu tidak harus sama, ya. Itu menandakan keikutsertaan dari orang-orang tersebut. Biasanya ada proporsi-proporsinya. Kemudian kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Nah, biasanya CV ini kalau ingin mengajukan kredit lebih mudah daripada perusahaan perseorangan atau usaha perseorangan. Dan kesempatan untuk berkembang itu lebih besar karena dalam CV ini sudah jelas biasanya ada perjanjiannya ya antara satu dengan yang lain, sehingga untuk melakukan kerjasama dan berkembang itu menjadi lebih besar peluangnya. Kemudian lebih rawan terhadap konflik. Nah, ini karena terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pembangunan CV ini. Nah, konflik-konflik ini sebenarnya bisa dimitigasi atau diminimalkan dengan melakukan rapat bersama, melakukan komunikasi yang baik antar personil sehingga konflik ini dapat dihindarkan. Kemudian kadang tidak mudah untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan. Nah, ini tentunya ada perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama berkaitan dengan modal yang sudah ditanamkan atau yang sudah diberikan kepada perusahaan atau CV ini. Bentuk usaha bisnis berikutnya adalah firma. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Batas maksimal itu lebih besar daripada CV. Nah, biasanya itu bisa mencapai 10 orang. Apa ciri-ciri dari firma ini? Yang pertama adalah tanggung jawab atas firma itu dimiliki oleh atau pada masing-masing anggota. Jadi semua anggota itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perusahaan firma yang didirikan. Yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang besar. Nah, karena ini jumlah orangnya besar, nah biasanya modal yang diberikan itu juga ada ketentuan-ketentuannya dan biasanya besar. Sehingga kadang finansial yang didapatkan dari pembangunan atau pendirian perusahaan firma ini lebih besar daripada perusahaan perseorangan ataupun CV. Kemudian yang ketiga, keputusan itu diambil bersama sesuai dengan pertimbangan seluruh anggota. Ini asasnya adalah asas mufakat secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, keuntungan atau kerugian dibagi sesuai besaran modal yang diinvestasikan oleh anggota. Jadi semakin banyak investasi modal yang diberikan kepada perusahaan, maka pembagian keuntungan juga akan semakin besar. Ya, demikian juga kerugiannya. Kemudian utang-utang perusahaan itu ditanggung oleh kekayaan pribadi. Artinya, kekayaan pribadi yang dimiliki oleh setiap anggota
pada perusahaan firma ini dapat digunakan untuk menutupi kewajiban perusahaan atau membayar utang-utang yang diwajibkan kepada perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan firma. Bentuk usaha bisnis berikutnya yaitu perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan PT. Nah, PT ini merupakan badan usaha yang terdiri dari pemegang saham, yang dimana pemegang saham ini memiliki tanggung jawab secara terbatas atau terpisah sesuai dengan modal yang ditanamkan oleh pemegang saham itu. Cakupan PT tentunya lebih luas daripada perseorangan, kemudian CV ataupun firma. Apa ciri-cirinya dari PT ini? Yang pertama, PT mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, di mana PT ini akan tetap beroperasi meskipun pendiri atau pemilik sahamnya itu meninggal dunia. Kemudian PT ini lebih mudah untuk mendapatkan kredit. Yang ketiga, tanda keikutsertaan seseorang pada PT ini adalah saham yang dimilikinya terhadap perusahaan PT ini atau perseroan terbatas ini. Kemudian semakin besar saham, jadi berkaitan dengan saham ya, semakin besar saham, maka semakin besar pula peran dan kedudukan orang tersebut sebagai pemilik perusahaan. Dan saham yang dimiliki seseorang itu bisa dijual belikan kepada pihak yang lain. Jadi meskipun sahamnya itu punya perusahaan secara menyeluruh, tapi orang tadi memiliki andil menanamkan sahamnya. Pada saat orang itu sudah tidak mau lagi bergabung di perusahaan, sahamnya bisa dijual kepada pihak yang lain. Kemudian pada PT, kekayaan pribadi pemegang saham atau pimpinan perusahaan itu tidak dipertanggungjawabkan sebagai jaminan utang-utang perusahaan. Jadi berbeda dengan yang firma tadi. Dan biasanya biaya pendirian PT itu lebih mahal. Dan juga perizinannya itu lebih sulit dan cukup lama. Nah, ini merupakan bentuk usaha bisnis dari perseroan terbatas dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Bentuk bisnis berikutnya yaitu perusahaan negara atau badan usaha milik negara. BUMN merupakan badan usaha yang utamanya melayani kepentingan umum untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Dengan seluruh atau sebagian besar modalnya itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun ciri-ciri dari BUMN yang pertama adalah seluruh atau sebagian besar modalnya itu milik negara atau berasal dari negara. Kemudian pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha itu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Selanjutnya, BUMN itu dapat menghimpun dana dari pihak lain seperti bank ataupun non-bank, yaitu berasal dari pihak swasta. Kemudian semua risiko sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab negara. Berikutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan hukum yang menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggotanya atau mementingkan anggotanya dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi itu pertama modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dari anggotanya sendiri. Kedua, koperasi didirikan secara tertulis dengan akte pendirian dari notaris. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kelancaran usaha itu berada pada tangan pengurusnya. Kemudian, pengurus koperasi turut bertanggung jawab atas utang-utang yang dimiliki oleh koperasi kepada pihak lain. Kemudian, kekuasaan tertinggi itu berada pada rapat anggota yang biasanya dilakukan minimal 1 tahun sekali. Demikian perkuliahan kita pada sesi 1 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.